perjanjian itu dijelaskan. Kalau bisa itu ya, cari yang seperti itu contoh perjanjian supaya nyaman kita. Oh ini komparisi, ini contohnya kayak gini. Komparisi yang orang di bawah kemampuan, misalnya orang yang berdasarkan puasa, itu kan bukan orang langsung kan membuat kontrak, tapi dia berdasarkan puasa, surat puasa kan banyak. Misalnya menjual tanah di Jakarta, kalau saya ke sana puasakan aja dengan siapa. Nah, kita kena jual akta jual belinya kena atau mengadakan hukuman-hukumnya harus dijelaskan orang itu sebagai apa dan legalitasnya apa. Nah, itu ya. Paham? Ya. Nah, sudah Kak? Sudah. Nah, pelajari perjanjian real, perjanjian formil, paham Kak? Kalau formil itu kan bahwa bukan hanya kata sepakat saja, tetapi juga mensyaratkan adanya perjanjian itu dalam suatu bentuk atau prosedur tertentu sesuai dengan formalitas yang ditentukan biasanya oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya kemarin apa? Perjanjian formil? Jual beli? Nah, satunya lagi apa? Perjanjian kontrak di bidang jasa konstruksi. Dua kan contohnya kemarin. Nah, ingat ya. Nah, ini sudah dijelaskannya sepintas kemarin, tapi kan Anda Ibu suruh baca. Kan Ibu bari bahannya ini mungkin yang dulu bukan ambil kelas Ibu dan kelas Ibu ya, belum ada bahan ini ya. Ya, mungkin ada kelas Ibu Tapina dan Bulena ya, yang di kelas inilah. Tapi kalau kelas Ibu rasanya sudah diberi ini. Ada yang bernama, tidak bernama, campuran ya. Nah, ini sudah. Ingat buku ketiga BW sifatnya terbuka. Jadi orang bebas untuk membuat perjanjian apapun. Nah, jadi bebas saja dengan siapa, dalam bentuk apa, dengan nama perjanjian apa, tetapi ada batasannya. Batasannya apa kemarin? Apa? Sepanjang tidak bertentangan dengan 3. Dan sebuah batasan berkontrak harus dibatasi oleh 3 hal apa? Sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Bebas untuk bikin perjanjian apa aja asal 3 hal tersebut. Nah, ini kemarin kan syarat subjektif, ada syarat objektif. Nah, syarat subjektif yaitu sepakat. Nah, bahwa dalam sebuah kesepakatan tidak boleh ada dualing dan bedrock. Apa itu tadi kemarin? Dualing bedrock itu tidak boleh ada kehilapan. Paksaan dulu duang paksaan. Ayo apa lagi? Apa? Paksaan. Kalau ada dualing dan bedrock ini, maka kesepakatan dianggap cacat kehendak. Nah, sehingga akibat hukumnya apa kalau syarat kecakapan ini tidak terpenuhi? Akibat hukumnya apa? Syarat subjektif kalau ada dipenuhi apa? Akibat hukumnya dapat dibatalkan. Kalau syarat subjektif, kalau objektif batal demi hukum. Ingat, Ibu pada mau kalian, walaupun perikatan kalian bukan kelas Ibu, kada sampai nanti setelah lulus ada pernah seorang orang tuh rupanya tukang wawancara waktu penerimaan, entah itu di PNS atau di perusahaan, dia pasang status, kenapa aja sekarang asal 1320 dia kada tahu tentang perjanjian. Nah, mudah-mudahan dia bukan alumni kita yang dikatakan orang itu. Kebetulan orang itu domisilinya di daerah kita. Nah, jadi jangan sampai itu memang dasar bagi mahasiswa hukum, yaitu syarat sah perjanjian 1320 ya. 4 syarat itu jangan kada ingat, karena orang hukum ini selalu ya, karena sering kalau Anda bekerja berkaitan kan ada hubungannya dengan kontrak ya. Ya, oke ya. Jangan lupa 1320 asas kebebasan berkontrak 1338 ya. Itu ya. Nah, jadi ada kesesatan, ada paksaan, ada bedrock atau penipuan, sehingga dapat menyebabkan
dapat dibatalkan sudah perjanjian. Kalau dapat tuh perjanjian itu saja lah menurut Anda. Ya. Kalau dapat beda kan batal demi hukum. Kalau dapat dibatalkan. Perjanjiannya sah enggak? Kalau bunyinya dapat dibatalkan. Orang itu harus dari satu kata tuh bisa menimbulkan, bisa menjadi dasar argumen bagi orang hukum. Dapat dibatalkan. Perjanjiannya sah enggak? Kenapa? Bukan itu. Dari kata tadi, dari 3 kata dapat dibatalkan. Anda sebagai orang yang orang hukum itu harus pandai berargumen, tapi bukan argumennya kesalahan. Dapat dibatalkan. Berarti, nah itu perjanjiannya sah. Dapat itu bisa ya, bisa tidak. Kalau dapat itu berarti kalau tidak ada upaya pembatalan, maka perjanjiannya adalah dapat dibatalkan. Nah, jadi kalau membatalkan, ajukannya pembatalan ke pengadilan bahwa ini kan memenuhi syarat subjektif. Nah, tetapi ada juga bunyinya batal demi hukum. Nah, batal demi hukum perjanjian itu sebenarnya sejak awal sudah dianggap tidak ada atau tidak sah ya. Nah, tapi memang pembatalannya juga harus melalui pengadilan. Nah, itu perbedaannya batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Awas ya, ini dasar sekali. Syarat-syarat ibu kemarin sudah ibu minta. Nah, juga tidak boleh ada penipuan. Nah, penipuan ini biasanya dilakukan dengan secara sengaja supaya orang itu salah memahami sesuatu hal atau meyakinkan orang sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai keadaannya. Biasanya ada rangkaian kebohongan. Kalau penipuan itu tipu daya ajar orang. Nah, sehingga hal ini pun nanti mungkin akan jadi masalah, bisa dapat jadi pidana kalau ada unsur penipuannya. Nah itu ya. Nah juga dikenal penyalahgunaan keadaan. Walaupun di BW tidak diatur, dalam beberapa jurisprudensi penyalahgunaan keadaan ini bisa menjadi pembatalan perjanjian. Ya misalnya orang dalam posisi lemah, misalnya antara majikan dengan antara perusahaan dengan karyawannya dibuat perjanjian yang ternyata sangat merugikan misalnya. Nah ini bisa dikategorikan penyalahgunaan keadaan sehingga bisa menjadi pembatalan sebuah perjanjian. Nah atau berat sebelah ternyata kada adil misalnya, ya. Karena jadi salah satunya di posisi yang kuat, yang satunya di posisi yang lemah, sehingga dia menyalahgunakan keadaannya tadi. Nah itu yang dimaksud penyalahgunaan keadaan. Nah tadi kecakapan. Nah ini penting kan, cakap itu kan orangnya harus sehat akal pikirannya, dewasa, tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Nah ada kecakapan, ada kewenangan di dalam hukum itu, ya. Nah walaupun cakap bisa jadi orang itu belum tentu berwenang, misalnya menjual tanah. Nah Anda cakap, tapi kan ada berwenang menjual tanah milik tetangga, ya Allah. Nah jadi 2 itu syarat yang dibutuhkan dalam melakukan perbuatan hukum, ya. Nah itu yang harus diperhatikan sebagai sebelum membuat kontrak, perhatikan dulu. Nah kemudian apa hubungannya nih? Bagaimana kalau syarat tadi kecakapan? Anak yang belum dewasa. Nah anak yang belum dewasa itu bagaimana? Kan dia atau orang tidak sehat akal pikirannya tadi, dia kan berada di bawah. Orang yang tidak sehat akal pikiran berada di bawah mana? Pengakuan. Nah otomatis siapa yang mewakilinya kalau di bawah pengakuan? Siapa yang mewakilinya? Ya, beda wali itu kan orang dewasa tapi kada sehat akal pikirannya, jangan wali. Kalau wali itu untuk orang yang belum dewasa, belum berusia 18 tahun. Nah, karena dia tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi kalau anak yang belum dewasa, dia otomatis berada di bawah kekuasaan orang
tua, kecuali dia tidak lagi berada di bawah orang tua, atau misalnya meninggal orang tuanya, nah baru dia akan berada di bawah perwalian. Atau orang tuanya dicabut dari kekuasaan orang tua karena orang tuanya misalnya karena perbuatan tingkah lakunya oleh pengadilan dinyatakan dicabut perwaliannya karena misalnya sering KDRT atau narkoba atau apa, lalu dicabut, lalu ditunjuk wali dari keluarga terdekat misalnya. Nah ini berarti anak sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua, dia berada di bawah wali ya. Maka segala perbuatan hukum akan diwakili oleh siapa? Walinya. Nah, kayak kita dulu kekuasaan orang tua. Dalam hukum Romawi, asasnya suatu hak dari ayah mempunyai kuasa atas nasib anak dan tunduk kepada kekuasaan orang tua. Nah, dalam sistem hukum Belanda adalah kebalikannya, kekuasaan ayah dan kekuasaan orang tua untuk kepentingan anak, yaitu memberikan hak-hak dan kewajiban. Nah, di sini di dalam undang-undang perkawinan diatur dalam pasal 47 sampai 49 undang-undang perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Nah, jadi dalam melakukan sebuah kontrak nanti, orang tua itu apa? Nah, kekuasaan terhadap diri anak. Berarti orang tua berkewajiban memelihara, mendidik dan seterusnya, beri nafkah. Nah, juga kekuasaan terhadap perbuatan hukum. Ini yang penting. Terhadap perbuatan hukum. Anak belum cakap melakukan perbuatan diwakili ortu di dalam atau di luar pengadilan. Jadi sepanjang itu melakukan perbuatan hukum. Ya. Berarti anak yang belum dewasa diwakili siapa? Kalau buat kontrak, siapa yang bertindak nanti yang menandatangani? Bertindak siapa kalau anak yang belum dewasa? Orang tua, kalau orang tuanya masih ada dan tidak dicabut kekuasaan orang tua. Nanti kan orang tuanya namanya disebutkan, alamat, bertindak untuk atas nama anaknya yang berada di bawah kekuasaannya, begitu. Nah, itu kita lihat contoh-contoh kontrak. Ya, apa mereka menuangkannya di dalam sebuah kontrak. Itu maksud ibu kita belajarnya di situ. Ya. Nah, jadi kekuasaan terhadap harta kekayaan anak. Nah, terhadap harta kekayaan anak misalnya menjual, anak punya tanah mungkin di bari nininya kan nininya orang kaya nih, konglomerat nininya. Bayi sudah dihadiahi oleh nininya, si anak dihadiahi rumah oleh neneknya. Kemudian hari setelah sekian lama neneknya sudah meninggal, anak itu perlu biaya misalnya untuk pendidikan. Nah, di sini siapa yang bisa menjual rumahnya? Ya tadi, seorang tadi berdasarkan kekuasaan. Tapi anak itu akan berada di bawah kekuasaan untuk biasanya untuk menjual barang. Kalau yang perwalian nanti itu harus ada izin. Nah, tidak boleh memindahkan hak untuk menggadaikan barang tetap milik anak kecuali untuk kepentingan anak. Nah, tadi kan ada batasannya. Boleh memindahkan, menjual atau apa, tapi dengan alasan untuk kepentingan si A. Nah, ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian orang tua kan bisa dicabut kekuasaannya. Orang bisa permintaan dari orang tua yang lain, salah satunya keluarga dan garis lurus ke atas, nenek, kakek, dan terus saudara kandung yang telah dewasa dan pejabat yang berwenang. Nah, dengan pencabutan kekuasaan orang tua akan menghilangkan segala tiga kekuasaan tadi. Tetapi untuk memberi nafkah, wajib memberi biaya pemeliharaan itu tidak akan menghilangkan. Tetap wajib sebagai orang tua. Ya tadi yang mendidik ada nafkah, untuk nafkah.
Ini ya, ini di Undang-Undang Perlindungan Anak itu cabut-cabut aja ya. Bahan ibu ini sebenarnya bahan hukum orang dan keluarga, cuma menghubungkan saja. Kenapa tadi bahwa ada erat hubungannya nanti dengan masalah komparisi sebuah perjanjian atau kontrak. Nah itu diperlukan ini. Jadi ya, tadi muncul lah orang tua, ada dikenal lagi lembaga tahu nggak perwalian. Nah, Anda harus dibedakan antara perwalian dengan kekuasaan orang tua. Nah, kalau perwalian, itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan terakhir 17/2016. Kapan diperlukan perwalian? Nah itu kita lihat perwalian menurut pasal 50 Undang-Undang Perkawinan yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun tapi belum pernah melangsungkan perkawinan atau tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Nah itu akan ditunjuk wali. Nah sebaiknya kalau melakukan hubungan kontrak dalam membuat perjanjian, apalagi jual beli tanah misalnya, apalagi nilainya fantastis, sebaiknya perwaliannya itu minta penetapan pengadilan, karena khawatirnya di kemudian hari si walinya dianggap bukan orang yang dianggap bukan wali yang kan biasanya kalau sudah berbau duit, berbau harta nih saling klaim lah bahwa itu ada wewenang jadi wali. Nah nanti jadi sengketa, bahkan perjanjiannya nanti bisa bermasalah. Nah tapi bisa ya, semoga saja biasanya di notaris perwalian ini apakah berdasarkan penetapan atau kesepakatan misalnya seluruh ahli waris gitu. Jadi kan kalau kemudian hari mereka mempermasalahkan misalnya, tapi lebih aman tadi dengan penetapan pengadilan bahwa si A inilah sebagai wali yang mewakili nanti akan melakukan hubungan hukum, misalnya melakukan jual beli tanah, menghadap ke notaris misalnya dalam urusan mewakili si anak. Nah, jadi unsur perwalian akan terjadi bila anak tidak ditaruh lagi di bawah kekuasaan orang tua. Nah sampai anak itu dewasa ya, kecuali anaknya ada sehat akal pikiran. Nah itu lain lagi, kalau sudah dewasa dia akan berada di bawah pengampuan. Nah pengampuan ini untuk orang yang dewasa tidak sehat akal pikirannya. Nah sebaiknya juga pengampu ini kalau misalnya berkaitan tadi dari ibu hendak menjual tanah nilainya fantastis BMMM, bisa sebaiknya dengan penetapan pengadilan. Jadi aman. Yang aman itu sebenarnya pembeli, sebaiknya pembeli minta seperti itu ya. Nah itu ya sebaiknya. Kan yang kalau jual beli karena si pembeli ini yang melepas uang kan, rugi kalau kemudian hari ternyata bermasalah harinya, duitnya sudah habis, gigit jari ya. Tapi bisa mungkin notaris tahu aja kalau PPAT, bukan notaris PPAT kan, jual beli tanah harus lewat PPAT. Di mana yang amannya, maka itu kan kita perlu pejabat yang membantu kita bagaimana melakukan itu fungsi PPAT, hubungan hukum yang tidak bermasalah di kemudian hari. Itu gunanya kalau Anda melakukan hubungan hukum dengan bantuan notaris atau PPAT. Ya tapi biasanya orang kalau notaris atau PPAT ini ya tadi ya biasanya murah-murah kayak tanah di kampung, nang ada harganya, mungkin ada harganya, maksudnya ada aja harganya cuma kada terlalu fantastis. Mungkin banyak aja yang masyarakat melakukannya dengan di bawah tangan, apalagi kada ada sertifikatnya ya. Nah tapi yang paling aman adalah jual beli tadi dengan melibatkan PPAT. Biar di kampung punya luas benar tanahnya ya, malah suatu hari bisa aja nanti berharga. Atau setelah terjadi pemindahan jual beli itu cepat dibuat sertifikat kalau belum terdaftar misalnya. Itu ya. Nah ini ya. Jadi sampai dewasa.
Nah, jadi cara penunjukannya bisa secara tertulis dengan surat wasiat. Nah, tapi ini pun penunjukannya bisa dengan tertulis dengan surat wasiat, walaupun dalam undang-undang perlindungan anak bisa katanya dengan wasiat dari orang tuanya. Tapi lebih bagus lagi kalau hendak dikuatkan lagi lewat penetapan. Nah, ini bisa aja menjadi bukti juga. Nah, nanti notaris mungkin apakah ini aman aja dengan surat wasiat orang tua. Nah, itu nanti tergantung biar notaris bisa aman bisa aja, ya. Nah, kalau lisannya jelas jangan, karena saksi dengan 2 orang saksi itu bisa ada lagi. Ya kalau terjadi sengketa saksinya meninggal atau saksinya udah pikun tuh Kak. Ya apalagi kita membuktikannya. Nah, secara tertulis atau dengan penunjukan hakim. Nah, ini tadi yang dengan penetapan hakim tadi kata Ibu. Atau pengadilan dalam hal kekuasaan wali. Misalnya walinya dicabut, hakim langsung otomatis menunjuk wali. Bisa ada terjadi seperti itu di dalam pencabutan kekuasaan orang tua sekaligus ditunjuk walinya. Nah, itu bisa dipahami ini tentang perwalian dan kekuasaan orang tua. Apa hubungannya tadi dengan pembuatan sebuah akta? Nah, ini kan syarat-syarat perjanjian tadi cakap, tapi tidak cakap kan belum dewasa, belum berusia 18 tahun atau belum kawin. Kedua, tidak sehat akal pikirannya. Nah, itu dia berada di bawah kemampuan. Nah, kalau dia berada di bawah kemampuan kan berarti masing-masing. Tadi kan kalau kekuasaan orang tua itu kan mewakili kekuatan hukum anak, dan kata kekayaan anak kan. Walaupun dia dibatasi bahwa dia tidak boleh meninggalkan benda yang bersifat tetap, ya, kecuali untuk kepentingan si anak. Biasanya ini harus ditetapkan pengadilan untuk menentukan bahwa memang ini tergantung kebutuhan. Tapi ya begitulah biasanya, tergantung nanti PPAT-nya memintanya bagaimana. Ya, maka cukup sudah dengan alasan ini ada di PPAT yang menyatakan cukup sudah orang tuanya mewakili dan melaksanakan perkawinan kan bahwa itu untuk kepentingan pendidikan, biaya berobat. Tapi menilai yang fantastis, maksudnya yang benar dibuatkan dengan penetapan anak. Nah, berarti dalam hubungannya dengan perjanjian membuat sebuah kontrak, orang-orang ini kecakapan masalah kecakapan ini penting dalam hal apa? Yang boleh dijelaskan dalam mengembangkan sebuah. Nah, apa hubungannya kecakapan ini dengan kaitannya kita perancangan kontrak dalam mengembangkan kontrak gimana? Supaya bahwa tidak semua orang bisa langsung melakukan hubungan hukum membuat perjanjian. Tapi bukan berarti dia tidak bisa sama sekali membuat perjanjian. Contohnya anak dewasa, orang tidak sadar berpikirannya dan badan hukum atau badan usaha manusia kan yang wakilnya tadi harus dijelaskan manusia ini sebagai apa. Nah, bisa dipahami itu dalam perjanjian harus dijelaskan. Kalau Anda buat perjanjian tiba-tiba Anda merasa di bawah wali itu biasa menjual saya nama ini itu dijelaskan sebagai wali atau apa. Apalagi ngaku-ngaku aja walinya. Bahaya nanti kemudian hari kalau tiba nanti dalam tidak paham? Nah, nanti dipelajari ya lagi kembali. Ibu kada bisa memberikan bahan kalau kalian minta. Soalnya bahan ibu cabut-cabut karena mereview materi-materi yang dulu hukum perdata. Dulu perdata ada belajar hukum orang dan keluarga ya. Lagi kalau dengan penetapan pengadilan misalnya berdasarkan wasiat tadi. Itu tergantung nanti di PPAT bisa cukup aja kan dengan wasiat dari orang tuanya gitu. Atau bisa juga disahkan lewat pengadilan. Nah itu ya maksudnya nanti ibu beri bahan pengakuan juga lah. Nah pengakuan sebenarnya di dalam hukum perdata juga ada dijelaskan. Itu tadi bagi orang yang belum dewasa dan kewenangannya nanti sama aja.
Nah ini kalau bahan ibu berikan ini kada mesti semua dibacain yang poin-poinnya, karena ini materi ibu hukum orang dan keluarga, jadi detail. Cuma ambil garis besarnya aja. Karena garis besarnya tadi kalau perwalian, kalau anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Kekuasaannya apa aja, nah itu yang penting. Nah bisa dicabut karena apa? Nah itu juga waktu kita membuat sebuah kontrak harus diperhatikan juga itu. Jadi lihat di syarat-syarat standarnya aja, pada mesti yang detail ini. Ya. Jadi seorang yang sudah menjadi sudah dewasa, tapi karena keadaan mentalnya tidak sehat, akal pikirannya dianggap anak kurang sempurna, sehingga dianggap sama dengan anak yang masih minderjari atau yang belum dewasa. Banyak kan orang dewasa yang tidak sehat akal pikirannya, apalagi yang disebut orang dengan gangguan kejiwaan, sekarang kan istilahnya itu. Nah itu akhirnya kadang lebih bisa anak kecil yang dalam memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Nah oleh karena itu orang-orang seperti inilah hukum ingin melindungi dari hal-hal yang merugikan dirinya. Coba orang-orang yang seperti itu melakukan hubungan hukum, dipukuli, dipintari orang kalau. Nah oleh itu hukum mengancam perjanjian begini dapat dibahas. Nah, oleh karena itu diperlukan seorang pengampu atau kurator ya istilahnya bahasa Belanda. Nah itu alasan pengampu karena keborosan alasan pengampunan. Keborosan ini kita ada pernah lagi dalam praktek keborosan dalam konteks apa di dalam BW, mungkin keborosan yang membahayakan dirinya dan seluruh keluarganya, mungkin kayak penyakit lah mungkin. Nah mungkin kita banyak kayak boros, ibu jadi kadang boros. Kalian jadi kadang boros, kalian bisa boros dalam arti yang mungkin membahayakan dirinya maupun keluarganya. Misalnya seorang suami dia boros membabi buta sehingga bisa menghabiskan seluruh harta, bahkan harta istrinya atau harta untuk menafkahi anak bisa seperti itu. Ini kan pernah ada sih dalam jurisprudensi, cuma ini ada di BW bunyinya seperti itu. Nah lemah akal budinya ya, macam-macam yang lemah akal budinya kan. Anda lihat sendiri orang lemah akal budi kan macam-macam. Ada yang memang IQ-nya rendah, ya kalau ada juga karena gangguan kejiwaan ya. Ini ada kekurangan daya berpikir, sakit ingatan, bungu, serta sering ngamuk. Nah ini yang mungkin termasuk ada yang parah. Nah itu ada yang parah, ada yang sedang, ada yang kadang sembuh dan tidak. Nah ini ternyata dalam praktek kita belum ada aturan tentang orang yang di bawah pengampuan ini. Nah pernah ada dulu ada seminar tentang pengampuan, dia tuh memang pernah stres, pernah kena gangguan dari kejiwaan, tapi dia sudah sehat. Nah sekarang dia bertanya apakah saya ini, tapi kadang bisa kambuh, kadang bisa sehat. Nah orang yang seperti ini kayak apa? Apakah memang sama sekali harus diwakili? Nah ini ada aturan yang seperti ini lagi ya. Jadi contohnya tentang pengampuan. Menetapkan pengampuan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang akan berada di bawah pengampuan. Sebaiknya kalau tadi kita untuk melakukan hubungan hukum, apalagi hubungan hukumnya itu menyangkut nilai fantastis, nah sebaiknya itu dengan penetapan pengadilan. Karena terutama untuk naik pembeli. Nah itu kan tidak cakap. Nah contohnya orang yang dinyatakan, siapa contohnya orang yang dilarang undang-undang melakukan perbuatan hukum? Orang yang dinyatakan valid oleh pengadilan. Nah sejak dia dinyatakan valid, dia tidak cakap lagi, tidak berwenang lagi melakukan hubungan hukum, perbuatan hukum di bidang harta kekayaan selama kevalidan tadi belum berakhir. Berarti dia tidak berhak, tidak berwenang, tidak boleh melakukan apapun terhadap harta kekayaannya. Sejak itu akan ditunjuk seorang kurator. Nah kurator ini yang akan melakukan hubungan-hubungan hukum. Misalnya anak mau eksekusi, kan harta bendanya akan digunakan untuk membayar apa orang pilot? Orang pilot membayar utangnya. Maka itunya ada berwenang sejak putusan itu untuk mengalihkan harta kekayaan. Nah itu diwakili oleh kurator. Kurator yang akan
mewakilinya. Nah, seandainya bagaimana? Apakah lewat lelang, nanti eksekusi hartanya atau dijual? Nah, itu kurator yang akan mewakilinya. Ya, bisa dipahami? Nah, jadi pada bisa orang itu langsung di dalam kontrak disebut, tapi harus dijelaskan bahwa ini mewakili siapa. Itu ya dalam sebuah Nah, bisa dipahami? Nah, ya. Oke, kalau demikian Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum.